Kali ini tentang Ninja karburator. Jadi karena banyak yang bertanya di komentar ataupun WhatsApp pribadi ke saya tentang problemnya Ninja karburator. Sebenarnya sudah sering saya jelaskan bahwasanya Ninja karburator itu yang paling sering bermasalah bukan hanya di karbunya, ya, akan tetapi di dalam bagian mesinnya. Oke, kita bahas dulu Ninja karburator itu mulai ada tahun 2008 sampai tahun 2012, ya. Kalau dihitung dari 2008 sampai hari ini itu sudah kisaran 13 tahun. 13 tahun. Jadi kita ambil titik tengahnya di tahun 2010, ya. Ninja karburator tahun 2010 ketika hari ini kurang lebih 10 tahunan, ya. Jadi motor 2 silinder dipakai selama 10 tahun dan paling banyak menggunakan knalpot racing, ya. Kemudian banyak keluhan yang dikeluhkan itu masalahnya dari karburator. Sebenarnya faktor karburator ini adalah faktor kedua. Karena apa? Ini menggunakan karburator vakum, bukan karburator jenis PE yang sesuai dengan gas tangan kita, naik turun sketnya sesuai dengan gas tangan kita, gitu. Oke, jadi yang paling sering di Ninja Karbu ketika Anda membeli Ninja Karbu ataupun mengalami gejala yang harus Anda lakukan adalah mengecek di bagian ini, di bagian silindernya yang wajib Anda cek. Karena ketika Anda hanya otak-atik karburatornya itu tidak akan bisa mendapatkan performa terbaiknya. Paling sering itu dari ini, blok silindernya. Intinya piston dan juga rem pistonnya harus diganti kalau Anda ingin mendapatkan performa terbaiknya, ya. Jadi juga kasihan mekaniknya nantinya ketika benerin motor Ninja Karbu tahun tua, ingin motornya kenceng, dalemannya ini masih standar bawaannya, itu tidak akan bisa, ya. Pasti ada problem nantinya, tetap aja ada problem. Kemudian problem yang lainnya adalah di ini, cylinder headnya. Yang paling sering bermasalah adalah di klep dan juga dudukannya, dan tidak semuanya klepnya itu bahasanya ambles ataupun sudah tipis di ujung-ujungnya. Tapi saya yakin paling banyak didudukan klepnya yang sudah kemakan usia ataupun klepnya ambles, bahasanya itu seperti itu. Oke. Kalau permasalahan itu disebabkan dari piston ini lemah, ya. Biasanya tarikan motor itu tidak responsif. Kalau toh ini terlalu parah, biasanya keluar asap hitam di knalpot, yaitu pasti dari piston dan juga rem pistonnya minta ganti. Kebanyakan dari linear orinya ini sudah, kalau bahasa Jawanya itu gentong, jadi tidak presisi di seluruh bagian, seperti itu. Kemudian saran saya ada dua sebenarnya, ganti piston standar dan juga piston yang lebih besar. Tetap memakai buring standar. Akan tetapi yang lebih baik menurut saya adalah mengganti linear ini dengan linear yang baru. Karena pengalaman saya kalau di oversize 50 dengan buring standar itu mesinnya lebih cepat panas. Karena konstruksi motor ini dipakai untuk harian. Beda lagi kalau Anda memakai oversize kemudian motornya tidak dipakai harian, itu tidak masalah, ya. Untuk silinder bloknya. Kemudian nanti ketika pembongkaran ini dalamnya ada silnya, sudah saya jelaskan. Dalam ini o-ring kita dilepas, ada o-ringnya 2 atas bawah. Beda dengan punyanya injek, ya. Injek tidak ada besinya, langsung utuh aluminium semuanya. Jadi ketika nantinya pemasangan baru perlu diperhatikan o-ring dan juga nanti di lem. Ada lemnya, biasanya lem porting bisa Anda pakai, ya. Kalau tidak seperti itu nanti antara oli dan juga bensinnya
oli dan juga air radiatornya itu bercampur ke mesin. Salah satunya penyebabnya dari pemasangan sealnya yang tidak benar, ya, pemasangan sealnya yang tidak benar. Oke, kemudian kalau permasalahan di cylinder head, ya, biasanya klep-klepnya banyak yang bocor ataupun klepnya ambles. Ini motornya susah untuk dinyalakan, didorong baru mau. Itu pasti permasalahannya dari klepnya yang bocor, ataupun motor itu berbet di RPM bawah yang terlalu parah, bisa disebabkan dari klepnya yang bocor, atau nyembur dari karburator. Itu permasalahannya bocor dari klep-klepnya. Oke, seperti itu guys. Dan saya sarankan untuk mengganti part yang ori, karena kalau Anda mengganti part yang tidak ori, nanti yang susah itu mekaniknya. Penataan ulang di sini nanti susah guys. Itu bisa Anda lihat di playlist tentang Ninja karburator. Sudah ada lebih dari 30 video yang saya upload tentang khusus Ninja karburator guys. Oke, terakhir, kalau sudah semua rangkaian dari engine-nya ini, dalamannya ini sudah selesai, sudah oke, akan tapi masih ada trouble, kebanyakan yang bermasalah di ini. Bisa dijelas di dekat ya. Nah, ini ada koin karburatornya. Ini koinnya sudah diganti, aslinya warnanya putih, ya. Karena kemakan usia, posisinya dia tidak bulat lagi, dia agak oval, ya. Itu bisa mengakibatkan naik turunnya gasnya itu tidak enak. Jadi paling banyak gasnya itu bandang, dan ketika turun ditutup gasnya dia tidak langsung turun. Itu penyebab paling banyak dari koin kupu-kupu di karburatornya. Oke, kemudian kalau problemnya karburatornya itu banjir, ya, ataupun karburator masuk ke mesin, itu penyebabnya dari ventilator karbunya, ya, ventilator ataupun jarum pelampung daripada karbunya. Itu bisa Anda lihat juga di playlist saya, sudah pernah saya bahas di situ. Jadi karena banyak yang bertanya, harus mengulas kembali di Ninja karburator. Itu bisa Anda lihat di sana guys. Dan tidak ketinggalan di sisi ini, ya, antara karbu kiri dan kanan ini ada setelan, ya, skrunya. Ini harus Anda samakan ketika mau memasang karburator ini, ya. Bisa Anda lihat seperti ini, nanti kelihatan. Jika Anda lihat seperti ini, bisa kelihatan celah antara sisi samping-sampingnya, bisa kelihatan guys, ya. Kemudian jangan lupa ya, packingnya ini juga harus Anda ganti, ya, packing block dan juga packing headnya, terutama di packing head, karena packing ini memang bentuknya tidak rata guys, adalah packing tekan. Nantinya ketika ditekan, sisi yang tidak rata ini akan menekan ke bagian bawah. Karena sedikit saja ada kebocoran di bagian ini, motor itu nggak akan enak.
performanya juga tidak akan enak. Oke. Dan untuk biayanya berapa ketika mengganti semuanya? Piston diganti, boringnya diganti, klep-klepnya diganti semuanya, dan dudukan klepnya itu kisaran 2,5 juta. Jadi rinciannya piston 2 itu kisaran 500.000. Itu yang bukan yang nomor 2 sih menurut saya. Kemudian boringnya 500. Kemudian di klepnya yang in kalau tidak salah itu satu itu 170, dan yang X itu 1240. Itu bisa Anda kalikan. Kemudian setang klepnya itu kalau tidak salah di sini 25.001 dikalikan 8 ya. Nominalnya kurang lebih 2 juta. Saran seperti itu. Jadi kalau Anda ingin mengembalikan performa Ninja karburator untuk bagian headnya saja, kisaran dananya 2 juta lebih ya. Itu nanti belum rantai kamrat, belum juga kampas koplingnya. Oke guys, jadi kalau Anda menemukan Ninja karburator murah hari ini, part yang harus Anda siapkan dengan nominalnya adalah kurang lebih untuk bagian headnya adalah 2.500.000 rupiah guys. Oke, semoga ini bisa menjadikan referensi bagi pengguna Ninja karburator yang selalu mengeluh tentang performa motornya, mengeluh tentang trouble yang ada di motornya. Ini dana yang harus Anda siapkan. Dan yang mau membeli Ninja karburator, Anda juga harus memplanning bahwasanya nantinya harusnya ada biaya seperti ini gitu ya. Tapi kalau untuk performa memang Ninja Karbu itu lebih powernya lebih dapat daripada Ninja FI ya. Yang saya omongkan ini adalah motor yang sama-sama standar, belum yang dikorek ataupun dibuat balap guys. Oke guys, sekian dulu. Semoga referensi dari pengalaman saya ini bisa memberikan sedikit keilmuan ataupun wawasan bagi Anda semua. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.